Sebenarnya banyak seharusnya yang bisa kami bawa, tapi kan kami tidak punya hak untuk menyita, Mbak. Ya, contoh misalnya skripsi. Kenapa kami lakukan digital forensik? Tadi malam sudah juga saya berdebat dengan Pak Rifai, pengacaranya. Katanya kalau analog harus dibuktikan secara analog. Terus kalau MRI, CT scan, biometrik, misalnya mata masa dicopot dulu, ya kan? Tetapi di scan, difoto, dianalisa secara digital. Sesuatu analog bisa diidentifikasi secara forensik digital. Karena memang disitulah gunanya ilmu itu. Tanpa kita memiliki analog itu pun, kita bisa deteksi bahwa itu barang palsu atau tidak. Begitu. Kemarin juga dari alumni Gajah Mada kan sudah menyatakan pernyataan sikap tentang itu. Ya, rela gama dan saya kira karena alumni UGM ini kan menyebar di seluruh kolong dunia gitu ya. Jadi sangat susah untuk mengumpulkan para alumni UGM, tetapi ada 100 orang gitu ya Bu ya. Nah itu ya berkumpul. Ya kami sebenarnya karena kecintaan kami kepada Alma Mater Universitas Gadjah Mada, yang kami tidak cinta adalah pengurus-pengurusnya sekarang yang tidak terbuka, ya, tidak terbuka. Bahkan video pertemuan kami tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, ya, itu dijanjikan oleh Profesor Wening sebagai Wakil Rektor Kemahasiswaan UGM untuk dirilis secara utuh atau diberikan kepada kami utuh, tetapi sampai sekarang tidak ada dan janji itu hanya tinggal janji. Bahkan diputar-putar iya. Di medsos, Pak. Nah, diputar-putar ya. Nah, ini padahal kami dituduh menghasut. Ketika saya dimintai keterangan pada saat undangan klarifikasi, ya, kemarin di Polda Metro Jaya, pelapor itu tidak menyediakan bukti material. Apa tindak pidana yang diakibatkan yang diduga kami lakukan penghasutan tersebut. Begitu Mbak ya? Agendanya jam berapa Pak? Jam 9? Agendanya jam 10. Ya, tapi saya siap-siap dulu. Karena kalau diberi waktu yang banyak, maka saya juga punya banyak yang perlu saya presentasikan. Agar tidak terlambat, jam 10 tepat. Namun sebelum kami masuk, itu pengantarnya dan saya minta untuk Pak Rizal Fadil yang pertama selaku pihak yang memohon untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Rizal. Silakan. Sini tengah aja Pak. Yeah. Ya di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengabulkan permohonan TPUA untuk diadakan gelar perkara khusus atas keberatan pengumuman Dirtipidum tanggal 22 Mei 2025. Dan pada kesempatan inilah kami akan mengoptimalkan apa-apa yang menjadi misi untuk membuktikan bahwa ijazah maupun skripsi Pak Joko Widodo itu palsu. Jadi apa yang disimpulkan oleh pihak Bareskrim atau Dirtipidum bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu kan dengan 3 temannya yang telah diajukan komparasinya, kita pada kesempatan ini para ahli akan membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu tidak identik. Nah, dengan seperti itu, maka akan ketarik juga nanti ketidakidentikan pada skripsi Joko Widodo. Dan atas 2 hal prinsip inilah kita akan mendesak pihak Mabes Polri untuk meningkatkan proses dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan kalau itu sudah bisa terrealisasi, maka diharapkan Joko Widodo diproses ke peradilan. Jadi di situ nanti akan ada pembuktian asli atau palsu berdasarkan vonis hakim. Namun terdakwanya adalah Joko Widodo. Karena memang yang kami adukan melalui Dumas dan sampai ke penyelidikan dan diharapkan sampai ke penyidikan nanti adalah Joko Widodo. Saya kira
kami yakin bahwa perjuangan ini akan mencapai hasilnya dan pembuktian itu akan terrealisasi, gitu, bahwa harapan dan kepenasaran masyarakat rakyat Indonesia loh. Ini bukan soal TPUA, bukan soal para aktivis atau kuasa hukum, praktisi hukum, bukan. Ini adalah kepenasaran rakyat Indonesia. Dan hari ini menjadi bukti sejarah nanti menuju ke pembuktian dan jawaban atas kepenasaran itu, yaitu ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pernyataan lagi. Selanjutnya ada dari TPUA yang diwakili oleh Pak Muslim Arbi yang sebenarnya kasus ini bermula dari Dumas TPUA di 9 Desember 2024. Silakan Pak Muslim Arbi. Ya, baik. Pertama saya mengucapkan ulang tahun Polri dulu ya, tanggal 1 Juli kemarin. Dan yang kedua mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Sigit melibatkan pihak internal. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada Barreskrim yang mengadakan gelar perkara khusus pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai TPUA dan mewakili teman-teman yang lain, melihat bahwa pada tanggal 9 Desember itu kan TPUA mengadu ke sini 2024. Kemudian terjadi kebakaran di Pasar Pramuka. Yang itu menurut pernyataan Bitor Suryadi bahwa ijazah Joko Widodo itu dibuat di sana, gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya minta ini juga harus diselidiki dan oleh sebab itu hari ini juga saya minta saudara Bitor hadir, ya kan? Kemudian juga saya mengundang teman-teman ahli pidana seperti Dr. Taufik. Kemudian para ahli juga kami libatkan di sini seperti disebutkan Mas Roy, kemudian Rismond dan lain-lain dan juga Dr. Tifa. Jadi saya berharap gelar perkara pada hari ini Polri itu melaksanakan presisi, ya kan, mengayomi, ya kan, melayani dan melindungi, ya kan itu. Jadi jangan sampai kemudian 10 tahun kemarin itu banyak aktivis ulama, ya kan, ditangkap hanya karena kritik. Nah, ini kan rakyat bertanya, kami bertanya jangan dikriminalisasi. Jadi sekali lagi, jangan ada kriminalisasi seperti Dr. Roy, Dr. Risman, Dr. Tifa, dan sebagainya. Dr. Egi, Ibu Kurnia, Saudari Jalfalila. Ya. Jadi jangan sampai rakyat bertanya, ini kan persoalannya begini ya. Kalau memang Jokowi ini punya, gampang tunjukkan selesai barang itu. Di zaman SBY, ketika ada buku, membongkar Reuters sekian, itu jawab dengan buku. Jangan buku dijawab dengan penjara seperti saudara Bambang Sri dan saudara Gusdur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Baik, sebentar. Di tengah kita ada Pak Sedido yang juga selalu mensupport perjuangan ini. Silakan Pak Sedido untuk statement terkait ini. Ya, di tengah. Ya. Terima kasih. Saya menganggap teman-teman ini adalah pejuang untuk menyelamatkan bangsa ke depan. Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu. Ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama. Apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana. Karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama tahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang. Dan menurut saya, mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada. Tidak. Jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu. Jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Sehingga berjalan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum teknis akan dijelaskan di dalam, Pak Roy Suryo ingin menjelaskan apa yang nanti akan disampaikan juga di dalam gelar perkara. Silakan Pak Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya bersama Dr. Ismon nanti akan menjelaskan secara teknis. Intinya nanti akan saya sampaikan seperti ini ringkasannya. Jadi judulnya adalah analisis teknis ya ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Kenapa saya bisa mengatakan 99,9% palsu? Itu nanti akan ada historisnya. Di mana pertama kali ijazah itu muncul fotokopinya itu pada saat di Fakultas Kehutanan UGM diterangkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan waktu itu Dr. Sigit Sunarta pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini websitenya, YouTube-nya bisa dilihat. Kemudian di sini penerangannya. Nanti di dalam kalau ada waktu saya putar YouTube-nya ya. Makanya ini ada ringkasannya. Kemudian ada juga ini yang membuat gaduh sebenarnya. Unggahan dari politisi PSI namanya Dian Sandi ya pada tanggal 1 April 2025. Ini sebenarnya yang bikin gaduh. Karena pertama kali dia upload dan dia tuliskan asli. Dan ini adalah berwarna. Kalau Sigit Sunarta tadi hitam putih fotokopi. Kalau ini berwarna. Jadi inilah yang kemudian membuat bisa dianalisis. Ada dianalisis fotonya, fontnya oleh Dr. Ismon dan lain sebagainya. Tapi yang penting karena berwarna dan ini sifatnya adalah elektronik, Dian Sandi mengungkap secara elektronik mengunggahnya. Maka kita periksa dengan elektronik atau digital forensik. Caranya adalah dengan menggunakan namanya ELA. ELA itu Error Level Analysis. Ini contoh ELA. Kalau ijazah yang benar, maaf saya contohkan ijazah saya. Ya, kalau diperiksa ELA, ini masih akan kelihatan ijazahnya. Ini hasil dari ELA. Artinya, kalaupun ELA itu full, itu masih akan tetap kelihatan ijazahnya. Lihat, teman-teman bisa lihat. Nih, ini masih ada bekas-bekasnya. Tulisan-tulisannya masih ada. Logonya pun juga masih ada. Nah, saya uji yang berwarna tadi, miliknya Joko Widodo, ketika diperiksa pakai Error Level Analysis, pakai ELA. Hasilnya apa? Rusak. Jadi ini bukti sudah ada rekayasa. Logonya tidak kelihatan lagi, pas fotonya juga tidak kelihatan lagi. Dan kalau full, jadinya seperti ini. Artinya, kesimpulan yang pertama, hasil dari ELA, Error Level Analysis, ijazahnya Joko Widodo itu sudah ada rekayasa. Atau sudah ada editing. Sekali lagi, kenapa ini digital forensik? Karena yang diunggah adalah digital. Ya, jadi bukan analog. Kemudian, ada yang namanya face comparison. Foto di ijazah, itu kemudian kita uji. Saya lagi-lagi daripada diprotes orang lain, saya pakai foto saya. Foto saya di ijazah tadi, yang pertama tadi, ketika dibandingkan dengan foto saya sekarang, hasilnya adalah match. Pasti sama. Ada presentasenya, nanti setelah detail saya jelaskan di dalam. Tapi foto Joko Widodo yang ada di ijazah, kemudian yang ada sekarang adalah not match. Tidak sama. Foto di ijazah tidak sama dengan aslinya sekarang. Menariknya, foto ini ternyata justru mirip dengan orang lain. Orang lain itu adalah inisialnya DBU. Ya, gitu. Jadi teman-teman pasti udah pernah dengar lah siapa. Saya singkat saja, DBU. Ini malah match. Jadi foto ijazah match dengan orang lain. Bukan dengan Joko Widodo. Yang menarik kemudian, sekarang Polri kemarin mengatakan sudah mengidentifikasi 3 sebagai pembanding. Mana? Nggak ada, nggak pernah disebut. Saya gentle, 3 ijazahnya saya buktikan. Ini ijazah Jokowi. Kenapa saya pakai yang fotokopi? Karena ini yang dipaparkan di Barreskrim ini. Saya tidak pakai punyanya Sandi lagi. Karena ini yang kemudian dipaparkan oleh Barreskrim. Memang ini fotokopi. Lah itu kalau Anda tanya kenapa fotokopi? Yang dipaparkan di Barreskrim fotokopi, terlipat lagi. Ini ijazah nomor 1120. Ijazah nomor 1120, sumber preskon Barreskrim tanggal 22. Saya gunakan 3 pembanding. Yang pertama adalah ijazah milik ijazah yang pertama adalah milik Fronojiwo, nomor 1115. Nah ini adalah diehardnya Jokowi. Jadi dia sering menunjukkan sendiri ijazahnya dan dia upload ini. Sehingga kemudian ini bukti yang 1115 milik Fronojiwo. Oke? Kemudian ada ijazah yang lain yang saya bandingkan. Ijazah kedua, nomor 1116, urutan ini. Miliknya almarhum Hari Mulyono. Ijazah Hari Mulyono adalah 1116. Ini ijazahnya. Ijazah yang ketiga milik Sri Murti Ningsih. Itu adalah nomor 1117. Ijazah Sri Murti Ningsih pun, itu saya uji. Jadi 3-3-nya ada, jelas. Saya tidak menutupi yang mau pembanding yang mana. Seperti kata Pak Rizal Fadila tadi. Ini 3 pembandingnya, clear ya. Nah, hasilnya apa? Inilah teman-teman. 3 ijazah pembanding. Ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko Widodo, not match. Tidak identik. 3 ijazah ini identik. Contohnya ini.
Ada logo, ada huruf A. Ini 1117 dengan 1115. Fronojiwo ini milik Sri Murti Ningsih, match. A-nya lihat. A-nya masuk ke dalam logo. A-nya masuk ke dalam logo. 1120 milik Joko Widodo. A-nya keluar dari logo. Ini artinya tidak identik. Z-nya juga. Z-nya punya Joko Widodo itu keluar dari ke atas, sedangkan yang lain itu lebih masuk ke dalam. Jadi ini detailnya ada, persentasenya aja, bahkan ada 6 identitas yang ada. Kemudian skripsi. Skripsi ini saya peroleh secara resmi dan legal. Ya, karena kami diterima oleh UGM pada tanggal 15 April di ruang 109 Fakultas Kehutanan, diserahkan langsung resmi juga oleh Wakil Rektor Profesor Wening Widasmoro. Ya, jadi ini skripsinya. Yang menarik dari skripsi ini, nanti Dr. Resmond di dalam akan menjelaskan soal font dan lain sebagainya. Saya langsung saja ke kesimpulan, ya, bahwa di sini di halaman pengesahan ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini dibuat tahun 85 bulan November. Sebetulnya Profesor Ahmad Sumitro itu yang benar adalah bulan November itu masih doktor. Ini yang benar yang ketikan. Ini yang bukan, ini yang ketika print baru. Ini kok kenapa sudah profesor padahal yang benar doktor. Profesor Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besarnya pada bulan Maret 86. Jadi belum profesor seharusnya. Tanda tangannya juga sudah dikonfirmasi oleh putrinya, Mbak Aida Greenberry. Putrinya Ahmad Sumitro yang ada di Australia, itu tidak benar. Namanya pun tidak benar, pakai Soemitro. Nah, jadi artinya ini kesimpulannya, ini yang paling penting. Hasil uji ELA, error level analysis, menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Jadi error, ya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match. Fotonya di ijazah itu tidak match dengan foto sekarang. Dia sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah itu justru match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Ijazah pembanding nomor 1115 milik Fronojiwo, kemudian 1116 milik Almarhum Hadi Mulyono, 1117 milik Sri Murti Ningsih, semuanya identik. Jadi 1115, 1116, 1117 itu identik semuanya. Tapi lucunya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Clear ya? Jadi tidak identik justru dengan 3 ijazah di atas. Enggak ada yang identik. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih, ini yang benar, itu sudah ditulis profesor di lembar pengesahan. Padahal nggak boleh, dia belum profesor, beliau belum profesor. Nah, justru padahal baru beliau itu profesor Maret 86. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Ini yang paling penting juga. Tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi. Lembar pengujiannya nggak ada. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa waktu itu nggak ada. Dan itu sudah ditanyakan. Prof. Wening waktu itu juga bingung lihat, kok nggak ada. Terus cari yang lain. Kemudian yang lain malah yang ketemu soal tesis itu. Ya, jadi milik Jokowi nggak ada. Kesimpulan dari ini semua, skripsi yang cacat tidak akan lulus dan tidak akan ada ijazah asli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada pertanyaan. Apa yang abang sampaikan ini sebelumnya sempat dibawa juga di gelar perkara biasa? Atau? Belum, makanya karena ini tidak pernah dipanggil di gelar perkara. Ini hanya kemarin banyak dikatakan itu jangan hanya di luar. Makanya supaya tidak hanya diumbar di luar di media. Terima kasih teman-teman media yang sudah memberitakan. Kami presentasikan di dalam, lebih detail nanti yang ada di dalam. Oke? Kalau 3 ijazah tadi memang ijazah yang memang digunakan Barreskrim untuk itu yang saya tidak tahu. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Oke, gitu ya. Supaya ya. Jika nanti 3 ijazah itu misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju. Silakan hadirkan. Fronojiwo silakan hadir, Sri Murti Ningsih silakan hadir, tapi Almarhum Hadi Mulyono ya kita biarkan. Ya. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Fronojiwo, Sri Murti Ningsih dan orang-orang yang sudah disebut. Oke ya, gitu ya. Terima kasih. Ada lagi, kalau tidak kami cukup masuk ya. Cukup, terima kasih semuanya ya. Ada komunikasi sama Pak BK juga sih terkait dengan ijazah yang pramuka itu? Ya, sudah komunikasi. Nanti ya, pokoknya lanjutkan lagi. Yang penting ijazahnya palsu, entah itu dicetak di Pramuka, dicetak di mana, itu selain soal. Mungkin saya tambahkan begini, penelitian sebelumnya itu kan hanya pada level ada masalah dalam ijazah. Belum sampai pada level ijazah itu bagaimana dibuatnya. Nah, temuan Saudara Betor Suryadi itu mengkonfirmasi modus operandi. Jadi kalau sebelumnya dugaan ijazah itu palsu, bahkan hari ini justru dapat informasi modus operandinya itu dicetak di pasar Pramuka. Nah, yang belum dikejar itu adalah siapa yang nyetak, atas pesanan siapa, dan kapan itu dicetak. Nah, ini adalah tugas penting dari polisi selaku penyelidik. Dan karena itu ini kan mengkonfirmasi bahwa penghentian kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang dihentikan itu
prematur. Kenapa? Ternyata banyak temuan baru yang itu pasti belum diklarifikasi oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri, diambil keterangannya. Karena kalau keterangan-keterangan baru itu diambil, tentu tidak akan menjadi dasar penghentian. Begitu ya. Bang, ini tertutup berarti ya gelar perkara khusus ini? Kami mengusulkan agar ada juga media bisa masuk, tetapi karena ini bukan gawe kami harus izin dulu. Kalau nanti ternyata Bareskrim selain menyatakan ini gelar perkara khusus, tapi juga sekaligus terbuka agar transparan, kredibel, akuntabel, maaf ya, akuntabel. Nah, nanti akan kami info dan tolong nanti bisa masuk ya, agar bisa menyaksikan langsung, jadi bukan katanya-katanya begitu. Dengan Bang siapa, Bang? Ahmad Kozinuddin, Koordinator Tim Advokasi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Pembanding tidak sesuai dengan aslinya. Adapun foto ijazah dari Joko Widodo ini tidak sama dengan foto aslinya. Dan dikabarkan juga ijazah dari Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Baik, pemirsa, sementara itu hari ini sekali lagi TPUA atau Tim Pembela Ulama Aktivis hari ini hadir di Bareskrim Polri ini dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Bareskrim Polri. TPUA ini hadir pada pagi hari ini pukul 9 pagi. Dan di antaranya telah hadir itu ada Ros Suryo, ahli telematika, dan Rismon Sianipar hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya Bareskrim telah menjadwalkan ini gelar perkara khusus di minggu lalu. Namun atas permintaan TPUA, agenda hari ini baru dilaksanakan. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa gelar perkara ini ditunda karena TPUA meminta penjadwalan ulang sambil menunggu kejelasan pihak-pihak yang ingin mereka libatkan dalam proses tersebut. Ya, proses gelar perkara tersebut ini dilakukan berdasarkan ketentuan internal yang berlaku di lingkungan Bareskrim Polri, pemirsa. Ini adalah foto dari ijazah Presiden Joko Widodo. Yang diduga bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu. Dan tim TPUA telah mengatakan bahwa 3 ijazah pembanding tidak sesuai dengan aslinya. Adapun pernyataan dari TPUA juga mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini menunjukkan error atau tidak sesuai. Ya, sementara itu yang sudah diajukan ke Bareskrim Polri oleh TPUA bahwa mereka mengajukan permohonan agar nama-nama tertentu dapat dilibatkan dalam gelar perkara dan meminta penjadwalan ulang.
Baik, pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Bareskrim Polri. Jen, silakan dengan informasi terbaru terkait dengan diduga ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya, baik Togi dan juga pemirsa. Nanti gelar perkara akan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara baru saja kami dengarkan ya keterangan dari pihak TPUA sebagai pelapor yang juga menghadirkan beberapa ahli dari TPUA. Nah, kalau tadi kita lihat sejak kedatangan hingga tadi melakukan sesi wawancara atau memberikan statement, tadi ada Dr. Tifa yang juga merupakan aktivis yang juga sempat ramai di sosial media menyuarakan terkait dengan ijazah Jokowi ini. Kemudian tadi yang sudah memberikan keterangan diantaranya juga sudah ada Rizwan Sianipar, kemudian ada Roy Suryo yang tadi Roy Suryo sudah menjabarkan ya banyak sekali temuan-temuannya atau bukti-bukti baru yang dibawa pada hari ini ke Bareskrim Polri untuk dilakukan gelar perkara khusus. Nah, kalau tadi kita kilas balik apa yang diceritakan atau disampaikan oleh Roy Suryo diantaranya, yakni dirinya sudah membandingkan ijazah Jokowi dari yang ditampilkan oleh Bareskrim Polri pada gelar perkara yang lalu, kemudian dibandingkan dengan 3 ijazah dengan nomor ijazah yang dekat dengan nomor ijazah Jokowi. Kalau nomor ijazah Jokowi ini 1120, ini tadi Roy Suryo sudah membandingkan beberapa ijazah dengan nomor yang dekat dengan 1120. Nah, tadi ada 3 ijazah yang sudah dibandingkan. Nah, diantaranya tadi pembandingnya adalah dilihat secara dekat terkait dengan hurufnya dan logonya. Memang tadi ditemukan ada sedikit perbedaan. Sementara untuk 3 ijazah yang dibawa sebagai bukti oleh Roy Suryo ini memiliki kesamaan atau identik, dan ijazah milik Jokowi ini berbeda sendiri. Nah, ijazah Jokowi yang digunakan sebagai pembanding ini, yang dibandingkan dengan beberapa ijazah pembanding ini sudah pernah ditampilkan oleh Bareskrim Polri yang pada saat gelar perkara yang lalu disampaikan bahwa ijazah Jokowi ini asli, disampaikan oleh Bareskrim Polri. Nah, kemudian dari TPUA atau sebagai pelapor ini kembali mengajukan gelar perkara khusus oleh Bareskrim Polri, dan juga mereka membawa bukti-bukti baru dan juga menghadirkan para ahli. Kemudian dari Bareskrim Polri mengabulkan dan dijadwalkan pada hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita lihat seperti apa di dalam gelar perkara tersebut. Namun kami juga masih menantikan informasi terbaru apakah nanti pada gelar perkara khusus kami dari tim media, dari awak pewarta ini boleh secara langsung juga hadir untuk meliput gelar perkara tersebut, atau nanti akan digelar secara tertutup. Yang pasti di dalam gelar perkara pada hari ini yang tujuannya untuk melihat nanti status perkara terkait dengan ijazah Jokowi ini, apakah akan naik kepada penyidikan, apakah kemudian akan ditetapkan perkaranya sebagai status perkara pidana, atau akan dihentikan. Nanti tentu saja akan dilihat dari setelah gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan juga tim TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis yang hari ini sudah hadir dan juga sudah masuk ke dalam Bareskrim Polri sana. Dan kita akan lihat status dari kasus perdebatan ijazah Jokowi ini akan dibawa kemana atau akan seperti apa. Dan kalau informasi tadi juga kami dengar ya dari doorstop atau pemberian statement dari pihak TPUA sendiri, memang mereka hingga saat ini juga masih mencari bukti-bukti baru. Nah, salah satunya tadi mereka juga menantang atau mereka jika nantinya Bareskrim Polri bisa menghadirkan para pemilik dari beberapa ijazah pembanding yang dibawa oleh Roy Suryo, ini mereka siap. Nah, di mana artinya ini jika memang bukti-bukti yang dibawa oleh Roy Suryo ini dinyatakan benar, salah satunya tadi sudah melihat atau menganalisis ya mulai dari
menggunakan error level analysis, di mana tadi kalau kita lihat memang hasil dari error level analysis yang dilakukan, ini ijazah Jokowi adalah palsu atau tidak terdeteksi ijazahnya. Kemudian ada face recognition atau melihat, membandingkan dari foto tersebut, apakah foto yang ada di dalam ijazah Jokowi tersebut merupakan foto Jokowi. Nah, ternyata tadi ditemukan oleh Roy Suryo sebagai ahli yang diajukan oleh TPUA, ini tidak match atau tidak ada kecocokan dengan foto Jokowi pada saat ini. Malah tadi disampaikan atau diperlihatkan juga kepada media kalau foto Jokowi yang ada di dalam ijazah Jokowi pada 1985 tersebut ini cocok dengan orang lain, begitu. Nah, tentu saja bukti-bukti yang sudah direkap tersebut, yang sudah dibawa tersebut di dalam sedang diajukan ya oleh pihak TPUA dan juga ahli-ahli yang dibawa tadi, salah satunya sudah kami sebutkan ada Dr. Tifa, kemudian ada Rismon Sianipar, kemudian juga Roy Suryo, yang kemungkinan bukti-buktinya yang dibawa tidak hanya tadi yang disampaikan oleh Roy Suryo, kemungkinan ada bukti lain. Karena beberapa aktivis ini memang kalau kita lihat ya, ini kerap kali muncul di media atau di media sosial yang menyuarakan terkait dengan kasus dugaan palsu ijazah Jokowi tersebut. Nah, kalau untuk saat ini, Togi dan juga pemirsa, kami akan masih akan menantikan nanti kemungkinan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tepat akan dilakukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri. Togi. Baik, terima kasih Jinjai Hani atas informasinya melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, ini puslapor ini tidak benar. Apa iya semua dokumen itu keaslian harus melalui verifikasi mereka dulu? Jadi lebih percaya mana nih, puslapor atau laboratorium Roy Suryo? Jadi kan seakan-akan harus diperiksa mereka dulu baru sah. Ya ini negara hukum. Ini yang mau kami selalu sampaikan ke rekan-rekan semua. Ini negara hukum, semua ada peraturannya. Kalau memang lebih percaya oleh beberapa oknum saja, ya silahkan. Tapi jangan mengintervensi proses hukum yang sudah berjalan. Dan harus tetap mempercayakan pada institusi yang memang memiliki otoritas dan wewenang. Mungkin begitu ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian surat pernyataan.